Assalamualaikum. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita akan melakukan mediumisasi dengan salah satu sosok astral yang katanya seringkali menampakkan diri ke rekannya Teh Amel. Dan sosok tersebut kabarnya meninggal tidak wajar beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya kita tidak bisa menyebutkan siapa namanya karena mungkin ini terkait dengan privacy. Dan kebetulan Teh Amel tahu cerita dan juga kejadiannya mengapa sosok tersebut hingga hari ini masih saja penasaran. Itu kayak gimana Teh ceritanya kira-kira? Ceritanya itu dia sering datang ke teman dekat saya ya, yang mungkin dia meminta, katanya setiap dia masuk ke teman saya itu katanya kepalanya itu sakit ya, mungkin karena gelap, katanya kedinginan ya. Dan meninggalnya itu kayaknya nggak wajar gitu ya. Ya makanya mungkin saya juga sebagai sahabatnya juga ya, tapi saya pengen tahu ya, penasaran juga kenapa saya begitu pengen menguak dia ya. Sebenarnya itu ada apa di sahabat saya itu, juga ada apa gitu, suatu keanehan karena apa sering datang ke pikiran saya. Mungkin dia apa minta bantuan saya atau gimana ya, yang saya minta untuk malam ini mudah-mudahan keuak ya, kebuka semuanya. Mungkin mudah-mudahan dia bisa disempurnakan kalau memang dia butuh bantuan saya. Itu aja. Dan mungkin untuk hari ini, di video kali ini nanti yang akan berkomunikasi langsung ini Teh Amel mungkin, karena beliau selaku sahabatnya, dia yang tahu kesehariannya seperti apa. Mungkin aku hanya akan membantu melihat ke belakang gitu, Meraga Sukma melihat ke belakang mengapa dan apa yang terjadi sehingga beliau ini masih terlihat mungkin tidak tenang, dan aku merasakan energinya sudah mulai mendekat ya. Dan mungkin ini kita berada di sini pun itu panggilan daripada Teh Amel. Mungkin beliaulah yang bisa membantu sebagai sahabatnya, mungkin untuk yang terakhir kalinya ya Teh ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton video ini sampai habis. Oke sahabat Huru Hara, jadi ini kita masuk ke area pemakaman keluarga. Jadi ini memang satu keturunan apa gimana Teh? Iya. Makam ini? Ya ini Teh, kalau nggak salah itu yang punyanya ini ya keturunan ya, bukan. Ya. Berarti ini mungkin tanah khusus untuk khusus untuk satu keluarga ini ya. Bukan jadi, umum ini. Kebetulan beliau dikuburkan di tempat ini. Dan kira-kira meninggalnya itu berapa bulan yang lalu Teh? Sekitar berapa bulanan ya, kurang lebih sekitar antara 3 bulanan gitu kalau nggak salah. Saya juga waktu dia meninggal saya juga nggak tahu gitu. Saya tahu beritanya dari teman saya. Aku tiba-tiba saya kaget gitu, kan dia nggak apa-apa dan nggak sakit, yang dengar-dengar dia di rumah sakit gitu. Tapi dia sering ketemu sama saya gitu. Sering ketemu. Dan itu meninggalnya sakit kah atau mendadak? Iya, katanya dia darah tinggi mendadak. Tapi kok kayak mengganjal ya di saya, itu ada apa gitu. Kayak nggak habis pikir gitu. Sebelumnya mungkin ada pernah curhat ke Teteh kayak gimana gitu Teh? Enggak, dia nggak pernah curhat apapun ya. Dan saya jarang ketemu ya. Paling kalau ada di jalan dia nanya gitu ya. Itu aja.
Yuk, kayaknya energinya udah mulai terasa. Kayaknya kita udah ditunggu nih sama teteh yang mungkin sering menampakkan ataupun sering datang ke Teh Iis ya. Iya. Aku ngerasa kita kayak udah ditungguin, sudah disambut di tempat ini. Cuman sayangnya mungkin beliau masih merasakan adanya kesakitan-kesakitan dan banyak sekali perasaan ataupun hal-hal yang ingin sebenarnya dikatakan yang belum sempat dia katakan ketika semasa dia hidup. Ya, dan kayaknya ada yang nggak diikhlaskan ya, karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang meskipun bukan anak kandungnya tapi dia sayang banget sama anak itu. Mungkin dia yang menjadi berat itu kalau menurut Amel ya. Dan si anak itu ikut ayahnya. Dan kenapa ya tiba-tiba saja saya nggak pernah seperti ini ya. Saya nggak pernah sedih seperti ini. Kok kenapa saya harus sedih gitu ya? Soalnya dia kalau ketemu suka orangnya baik, orangnya sering senyum gitu, gimana ya. Kadang dia kalau ini suka-suka curhat, tapi saya jarang ketemu, nggak pernah gini ya. Tapi kalau sekali-kali kalau ada hajatan dia sering hadir. Dan kalau ketemu di jalan juga sih suka nanya, orangnya nggak sombong, orangnya juga dia baik gitu. Kalau ketemu mah nggak pernah jutek dia. Gitu. Dan itu kira-kira umurnya berapa tahun teh? Kalau menurut saya nggak lebih dari umur Teh Iis ya, seumuran kayaknya 40-an kayaknya ada. Sekitar 40-an ada. Kurang lebih kayaknya ada segitu. Dia masih muda. Nggak tahu ya, pokoknya saya nggak kenal terlalu dalam ya, karena kan di sini saya bukan asli orang sini ya. Jadi saya kenal dia itu kenal dari teman saya, dari Teh Iis ya. Tapi mungkin ikatan batinnya sudah begitu kuat ya. Karena dia sering curhat. Amel pun sudah merasakan mungkin seperti ada kesedihan-kesedihan ya. Kayak tarikan-tarikan energi dari yang saya sedihkan itu ya, saya waktu itu ketemu dia dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, dan dengan tiba-tiba saya mendengar kalau dia itu udah meninggal gitu. Terus katanya ada di rumah sakit, penyakitnya apa, cuman darah tinggi doang. Jadi kok saya nggak masuk akal gitu, kenapa ada apa gitu. Dan berapa hari kemudian kok katanya meninggal, sampai kaget saya ngedengarnya. Tapi di situ saya merasa ada ganjalan, apa benar dia itu meninggal benar. Berapa waktu kemudian dia sering datang ke Teh Iis, sering masuk ke Teh Iis, katanya kepalanya sakit ya. Dari itu saya kenapa kok setiap penasaran banget ya, pengen membuka tentang dia, kenapa, apa dia butuh bantuan saya gitu. Makanya saya ajak ke sini, mungkin ada yang bisa saya bantu gitu. Dan sebelum kita melakukan syuting hari ini, beberapa hari yang lalu aku sempat terawang melalui foto. Iya. Jadi sebetulnya memang betul jiwanya itu seperti ada di dalam pusara, di tengah-tengah pusara, di atasnya itu kayak ada air. Iya. Jadi kayak di atasnya itu mungkin apa ya, seperti jiwa-jiwa yang kotornya gitu. Jadi dia ada di posisi paling bawah menghadap ke atas. Aku sempat lihat mukanya dari atas gitu, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya untuk membebaskan jiwanya. Kalaupun mudah-mudahan mungkin bisa ada sesuatu yang dia mungkin entah bisa dijadikan tumbal atau seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa keluarkan dia dari situ, kemudian jiwanya bisa tenang, bisa disempurnakan. Intinya saya minta ya supaya dia sempurna, supaya dia nyaman gitu. Gimana haknya seperti orang lain gitu ya. Mudah-mudahan dia meninggal seperti manusia-manusia biasa gitu. Udah mulai datang nih. Ya, tolong Agus bisa Tadi soalnya pas Teteh cerita aku dengar ada yang nangis. Kayaknya Agus bisa dipanggil ke sini. Oke, Agus. Kang Agus atau Mary? Kang Agus dulu. Agus aja dulu. Soalnya dia kan dari itu sih. Agus aja dulu. Lagi narik atau gimana? Iya. Kayaknya lagi narik. Apa kita yang ke situ? Di situ aja. Sini aja. Ya. Mudah-mudahan bisa kebuka ya pemirsa. Karena saya
kenapa sedih banget gitu ya ngedengar itu. Kenapa saya pengen bantu, mudah-mudahan Kita bisa masuk kebuka ke ya, sini boleh pemirsa. Mbak? Bisa dibantu. Tapi alas kakinya dilepas ya. Ya di situ nggak apa-apa. Pamit dulu ya. Buat yang di sini mohon maaf jika mengganggu. Silakan Om Heri bantu tarik. Karena kayaknya ini agak susah untuk masuk ya. Kayak ada yang menghalangi. Iya. Kalau feeling aku. Iya. Nanti biarkan Teh Amel yang akan langsung berinteraksi. Mungkin mau melepas kangen atau ada sesuatu juga yang mau Teh Amel sampaikan. Aku kasih kebebasan kalian berdua untuk mengobrol ya. Kalau Ameri, saya minta tutup dulu yang sebelah situ ya. Karena yang sebelah situ banyak yang negatifnya. Mohon ditutup ya. Agar tidak mengganggu teman saya ini ya. Assalamualaikum. Ya hadir. Jika kamu butuh bantuan aku, mungkin aku bisa bantu kamu. Mikrofonnya kasih. Ya, aman ya. Sareng saha ieu? Menjaga di dia. Hapunten. Pilihna. Siapa ralik tumaya di dia. Punten. Rek naon sih dari Sanes maksad bade ngaganggu. Panginten ieu uyut anu di dinya nya. Mohon hatur. Hapunten yut da abdi sata acana izin. tong melang eta ka budak. Nya. Abdi Ini nitipkeun jaga anak-anak. hatur nuhun pisan yut. Abdi nitipkeun ka uyut. Ka abdi henteu raos kitu rara ieu. Abdi supados nitipkeun rerencangan abdi. Nya yut. Beli aya nu ngaganggu atanapi anu nyancang anjeun. Lagi. Hatur nuhun pisan sata acana yut. Hapunten abdi tos ngaganggu nya yut ya. Hapunten saya sadayana sanes maksad bade niat awam sanes yut. Abdi dongkap ka dieu. Abdi sebagai rerencangana hoyong terang. Do raraina katingali wae ku abdi yut. Hatur nuhun pisan. Pami uyut tos ngaganggu.
Dia yut eta ngantunkeun aku naon yut panginten ieu terang abdi mah asal aya ieu anu ngajailan aya nu ngajailan saha yut teuing ku sana mah teuing ku tatanggana teuing nu deket jeung manehna ngaku aing ieu ku aing hatur nuhun pisan ku aing hatur nuhun pisan yut abdi masrahkeun ka uyut tererencangan abdi pangjagakeun nya yutnya papunten abdi tos ngaganggu nya yutnya antong melang omah mohon sateuacan hatur nuhun doakeun eta budak nya mohon ke didoakeun ku abdi disampurnakeun yut mohon hatur nuhun pisan kadongkapan uyut ka abdi ka dieu nya yutnya sateuacan nyuhunkeun dihapunten beulik kaganggu kasadayanan di dieu hatur nuhun pisan nya yutnya tos dongkap hatur nuhun pisan barari mohon mangga di dinya mohon anu rek ngaganggu kamararane mohon hatur mangga yut sim kuring bade arwih hatur nuhun sateuacanna nya yutnya hatur nuhun punten pisan aing balik sampuras mohon hatur Allah la ilaha illallah Cai iya minta disempurnakan aja dia minta disempurnakan udah iya mah kayak clear Cai lah Silakan yang muslim doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hadrati arba'atin Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para malaikat mereka Israfil Israfil dan Al-Naqir Mukrabin alaihissalam Ibarakati ayatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau juga nasta'in Sahabul Qadir al-Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kalau juga iya kalau nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Sesadi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususna almarhumah dan Nabiya sedih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Ibarakati ayatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula. Semangat susah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iya kan lagi dulu. Ya kan mustaqim syirat Oke sahabat Ruhara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita pada malam hari ini. Dan ketika tadi Om Heri dan Teh Amel mencoba untuk berkomunikasi ataupun menarik energi daripada temannya Teh Amel ini, ternyata memang sangat sulit. Sangat sulitnya itu karena banyak sekali sosok-sosok di tempat ini yang hendak mengganggu gitu. Dan mereka yang berasal dari arah sana itu sepertinya tidak suka ya, yang dari belakang itu sepertinya tidak suka. Dan itu memang aku merasakan sosoknya itu negatif. Tadi sempat ada masuk sosoknya Eyang ya, penjaga di tempat ini, dan tadi dia sempat memberikan keterangan bahwa jangan khawatir dengan keadaan mungkin jiwa anak ini karena dia sendiri yang menjaganya ya. Walaupun mungkin dari cara dia pergi meninggal itu tadi kita sudah dapatkan jawabannya bahwa entah diguna-guna oleh tetangganya atau saudaranya yang gitu. jelas yang dekat. Jadi sebetulnya awalnya kita sempat mengira itu dari rekan kerjanya ya. Tapi ternyata bukan gitu. Dan memang sangat sulit sekali untuk melihat jiwa si teman Teh Amel ini karena mungkin kayak ada dibentengi gitu ya Teh. Dan tadi sempat Teh Amel itu pas memanggil sosoknya itu ada katanya tadi Teteh bilang sosok seperti ular. Seperti ular yang besar banget gitu. Itu maksudnya gimana Teh? Ya kayak ada yang nggak tahu itu yang ngeganggu dia atau nggak tahu ya. Pokoknya pas saya memanggil dia gitu tuh susah amat. Tapi yang hadir kok malah yang menggambar ke itu saya, ke bayangan saya itu cuma ular yang sangat gede banget gitu. Dan dan tadi sosok Eyang yang penjaga yang di tempat ini juga berpesan bahwa tidak usah khawatir, yang penting didoakan saja katanya ya. Dan tadi Teh Amel dan juga rekan-rekan yang lain yang muslim sudah mendoakan untuk ketenangan jiwa daripada teman Teh Amel ini. Nah sekarang untuk kondisinya seperti apa Teh? Kalau dilihat nih. Kalau tadi kan ya sebelum saya masuk ke sini, saya juga pengen nangis terus ya. Karena wajahnya kelihatan sedih banget gitu. Tapi pas sudah disempurnakan, malah sekarang dia ketawa loh. Dia kayak seneng gitu didoain ya. Dia malah menyambut baik gitu sama saya. Kayaknya tersenyum terus gitu. Waktu pas masuk ke sini sebelum didoain, dia seperti nangis. Kayak gimana gitu ya, kayak ada beban gitu ya, yang nggak ikhlas. Saya kan juga dari situ kan terus nangis ya, sampai masuk ke sini juga nggak tahan ya. Tapi pas sudah disempurnakan ya, sudah kita doain bersama, alhamdulillah saya udah lega. Apalagi Uyut bilang begitu ya, yang di sini ya, yang punya di sini. Alhamdulillah saya bersyukur lah kalau dia dijaga gitu ya. Dan untuk sekarang ini saya juga agak lega gitu, nggak kayak tadi. Tapi dia kenapa ya, saya aja
bicara begini saja dia tersenyum terus ngelihat saya, kayak tersenyum gitu, seperti itu cantik banget gitu, seperti udah kayak diambil surga gitu kalau menurut saya gitu, ada cahaya putih gitu. Kalau dari inian saya, tapi nggak tahu ya, ini dari pandangan saya gitu. Oke, dan tadi pas ketika kita pertama kali datang ke tempat ini tuh sosok itu yang mengundang. Iya. Tadi soalnya aku ngerasa kayaknya lagi ditungguin deh kita. Iya. Cuman sayangnya mungkin ya, karena kita keterbatasan energi juga ya Teh ya, kita tidak bisa memaksakan untuk para tim supranatural untuk melakukan mediumisasi kalau sudah ada peringatan dari penjaga tempat ini gitu ya. Jadi kita lebih baik kita berhenti. Yang penting kita sudah dapat poinnya. Kenapa dia pergi, kenapa dia meninggal, terus keadaannya sekarang seperti apa, kita sudah lakukan semuanya, dan misi kita pada malam hari ini bisa kita bilang sukses ya. Dan itulah tadi video mediumisasi dan juga penelusuran kita pada malam hari ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita berikutnya, jangan lupa mampir ke channel Huru Hara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, Facebook, dan juga TikToknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel izin pamit, Teh Amel, Kang Agus, dan rekan-rekan yang lain undur diri. See you on the next video, dadah.